Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dalam kajian Mimbar Dakwah Mubaligh kali ini mungkin saling melengkapi dengan asatidz yang lain mengenai sekitar pembahasan saum Ramadan. Saya akan sedikit menambahkan, melengkapi asatidz yang lain dalam penjelasan tentang saum. Di kitab Ihya Ulumiddin, Imam Al-Ghazali membahas tentang asrarus saum, rahasia-rahasia saum. Nah, di antara yang menarik bagi saya khususnya, yang dimana di kitab-kitab yang lain ini tidak dijelaskan. Tadi kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menerangkan tentang rahasia-rahasia saum. Di situ beliau membahas ada 3 tingkatan saum. Menurut istilah Imam Al-Ghazali, tingkatan atau tahapan pertama saumul umum. Yang kedua saumul khusus. Yang ketiga saumul khususil khusus. Nah, ini yang saya cari-cari itu di kitab yang lain. Tidak diketemukan istilah ini di kitab Ihya Ulumuddin. Tadi diketemukan tentang tahapan-tahapan saum. Yang kesatu tadi saumul umum. Nah, kalau saumul umum, saum secara umum. Kriteria saumul umum ini namanya juga umum. Baru kepada tahap saum secara definisi, yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi min tulu'il fajri tu ila ghurubi syamsi. Menahan makan minum, menahan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika seseorang melakukan saum baru sampai di tahap itu baru di tahap saumul umum, baru mampu menahan makan minum, tidak hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Secara umum banyak yang mampu di level ini. Tapi Allah belum butuh kepada saum orang di level ini. Level kedua, saumul khusus. Nah, bedanya dengan saumul umum, saumul khusus, menurut penjelasan Imam Al-Ghazali, selain mampu meninggalkan makan minum, hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ia mampu juga menahan anggota badan dari dosa dan maksiat. Jadi yang saum bukan sekedar perut dan farji, tapi anggota badan juga ikut saum. Mata ikut saum, telinga ikut saum, terus hidung, pokoknya semua anggota badan ikut saum. Seperti dalam sebuah hadis diungkapkan, man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, tuh, maka Allah tidak
membutuhkan kepada saum orang tersebut. Padahal orang tersebut mampu tuh menahan, meninggalkan makan minum, meninggalkan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ternyata kalau bohong tidak ditinggalkan, Allah tidak membutuhkan. Jadi man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan omongan bohong, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh. Jadi bukan sekedar tuh saum perut dan farji, tapi anggota badan juga tuh harus dijaga, dijauhi dari maksiat seperti tadi bohong. Jadi kalau sedang saum bohong, saumnya sah tapi pahalanya tidak ada. Allah tidak butuh kepada saum orang tersebut. Bahkan diungkapkan dalam hadis lain, kam min so'imin atau rubba min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang saum, banyak yang mampu saum di level umumah. Rubba atau kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Tapi tidak ada pahala apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Berarti saumnya sah. Tapi target dari saum kita itu bukan sekedar sah, tapi diterima dan mendapat pahala. Tadi level umum belum dibutuhkan, minimal di level kedua, saumul khusus. Apalagi kalau saum level ketiga, saumul khususil khusus. Nah, khususnya ada dua, saumul khususil khusus, saum level khusus, level istimewa. Nah, ini mah saumul anbiya wasiddiqin, saumnya para nabi dan orang-orang yang siddiqin. Nah, sama seperti yang ke-1 dan yang kedua, tapi ada tambahan. Kalau level ke-1 tadi baru sampai meninggalkan makan minum, hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian level kedua saumul khusus, ditambah selain meninggalkan makan minum, hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ditambah anggota badan juga saum. Tah yang ketiga, memfokuskan, mengkonsentrasikan tuh diri, tuh jiwa dan raga tuh menghadap Allah. Di saum kelas khususil khusus ini mah bukan sekedar tadi saum perut, saum farji, saum anggota badan, tapi jiwa juga ikut saum. Makanya lihat saumnya Nabi, para sahabat. Jadi difokuskan misalnya 12 bulan. Tak untuk 11 bulan untuk campurlah dengan mencari dunia. Sementara sebulan Ramadan mah dihususkan tuh untuk meraih keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, di mana tidak mungkin keutamaan diraih kalau masih campur dengan konsentrasi lain, tidak fokus misalnya dengan konsentrasi dunia. Makanya sebulan penuh fokus tuh untuk meraih keutamaan-keutamaan Ramadan. Tuh, makanya Rasulullah tuh di 20 hari pertama masih ada di rumah. 10 hari terakhir mah sudah pindah ke masjid. Jadi 20 hari pertama ada di rumah, aktivitas keduniaan ya kalau mau fokus harus ditinggalkan di bulan Ramadan. Kan 11 bulan sudah. Nah, minimal atau dikurangi aktivitas. Ya kalau mau ingin ke tingkat khususil khusus ya harus sama sekali fokus. Nah, seperti Rasulullah, para sahabat di
20 hari pertama masih di rumah, tapi 10 hari terakhir mah anggota keluarga pun ditinggalkan fokus ke masjid. Maka di level saum khusus ini mah jelas saumul anbiya, saum para nabi, wasiddiqin dan para siddiqin. Selain nabi, kita juga kalau memang punya keinginan, punya tekad untuk di level ketiga bisa, tapi ada konsekuensi. Keduniaan mau tidak mau harus ditinggalkan, karena 11 bulan itu campur dengan urusan keduniaan. Sebulan penuh mah coba fokus ke Ramadan. Kalau belum bisa di level ketiga, saumul khusus, minimal kita di saum level kedua, saumul khusus. Terakhir, jangan sampai kita itu termasuk orang yang diaminkan oleh Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah naik mimbar, tiba-tiba beliau kan mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Ketika dicari tahu, itu apa? Mengaminkan apa? Rasulullah mengaminkan ucapan malaikat. Jadi rugi orang yang mendapati kedua orang tua sudah lanjut usia, tapi tidak menjadi peluang untuk surga. Semoga engkau dijauhkan dari keadaan demikian, amin. Yang kedua, itu orang yang ketika namaku disebut itu di hadapannya tidak baca sholawat. Semoga engkau dijauhkan dari keadaan demikian, amin. Nah ini yang ketiga, tuh rugi orang yang tiap tahun mendapati bulan Ramadan, mampu saum, masuk ke bulan Ramadan mampu saum, tapi tiap keluar dari Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Semoga engkau dijauhkan dari keadaan demikian, amin. Nah, kita juga mudah-mudahan di Ramadan 1446 ya, 46 Hijriah ini 2024, mudah-mudahan usia kita sampai ke Ramadan, kita mampu melaksanakan saum Ramadan, dan kita juga dijauhkan dari keadaan seperti itu. Pas keluar tidak dapat pahala apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa meraih keutamaan Ramadan, berarti minimal di level kedua. Jangan masih di level ke-1 saum umum, tapi sudah di level saum khusus. Hadirin ikhwati iman, itulah kajian tentang saum di acara mimbar dakwah mubalik ini. Mudah-mudahan sedikit jadi tambahan ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.